tertut hion suling aing tulang maung Kurban dalam arti luas dan umum adalah mendekatkan diri kepada Allah, mengharap ridho-Nya dengan mempersembahkan segala sesuatu yang kita miliki. Sedangkan dalam arti khusus, bermakna menyembelih hewan ternak kambing, domba, sapi atau unta pada tanggal 10 Zulhijjah, setelah sholat Idul Adha dan pada hari tasyrik, pada waktu haji sebelum hadiu. Lalu dagingnya dibagikan secara mentah kepada kaum muslim yang membutuhkan. Ada banyak hikmah dari perintah tersebut, salah satunya berkaitan dengan jenis hewan yang dikurbankan, di samping anjuran tersembunyi agar kita mau melestarikannya, perintah tersebut bisa pula dimaknai sebagai pelajaran agar kita tidak melupakan keberadaannya, serta mau mengonsumsinya. Pertanyaan, kenapa Allah menentukan hewan-hewan tersebut? Kenapa bukan daging ayam atau ikan? Daging merah. Dari sisi warna yang ditampakkan, para kulinolog membagi daging dalam dua kelompok, daging merah untuk daging yang berwarna merah, di mana hewan-hewan yang disyaratkan untuk dikurbankan tergolong ke dalamnya, dan daging putih, untuk hewan yang memiliki daging berwarna putih. Yang masuk kelompok ini misalnya daging unggas dan ikan. Tampilan warna daging dipengaruhi oleh protein bernama mioglobin yang terdapat di semua otot, termasuk daging. Mioglobin, seperti halnya hemoglobin, adalah protein yang mengikat oksigen. Hemoglobin mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel di seluruh tubuh. Sementara mioglobin menyimpan oksigen di dalam sel. Umumnya kelompok daging merah memiliki mioglobin lebih banyak. Sebagai contoh, kandungan mioglobin dalam daging sapi rata-rata sekitar 8 mg per gram daging, kambing, domba, rata-rata 6 mg, sedangkan unggas hanya 1 hingga 3 mg. Kandungan mioglobin ini berkaitan dengan kadar besi hemiron, yang dimiliki hewan. Dibanding besi non-hem, yang banyak terdapat dalam bahan makanan nabati, besi hem lebih dapat diabsorpsi tubuh, 5% berbanding 25%. Hal mana bermakna lebih bisa diandalkan dalam membantu proses metabolisme energi, mendongkrak kemampuan belajar, meningkatkan sistem kekebalan, serta menolong melarutkan beberapa jenis obat tidak larut air, hingga dapat dikeluarkan tubuh. Namun daging merah tak hanya mempunyai unsur itu saja. Khususnya yang berasal dari sapi, diketahui juga memiliki vitamin B12. Dalam prinsip dasar ilmu gizi, Sunita Al-Matsir mencatat kadarnya 1,4 mg per 100 gram bahan. Walau sedikit, jumlah tersebut sudah dapat menutupi kebutuhan harian tubuh akan vitamin ini mulai balita hingga orang tua, yang memiliki kisaran antara 0,1 mg hingga 1,0 mg per hari. Sedangkan untuk wanita hamil dan menyusui perlu mendapat tambahan sebanyak 0,3 mg per hari. Dalam kaitan dengan peningkatan mutu sumber daya manusia, peran vitamin yang memiliki nama lain kobalamin ini terbilang penting. Penelitian Rogers dan kawan-kawannya di Guatemala pada 553 anak sekolah usia 8-12 tahun mendapati. Mereka yang mengalami defisiensi vitamin B12 mempunyai waktu reaksi lebih rendah pada tes neuropsikososial terhadap persepsi, memori dan pertimbangan atau pemikiran, serta kerap menghadapi masalah dalam urusan prestasi akademik dibanding anak yang tidak mengalaminya. Sementara dari hasil penelitian eksperimental di Kenya, di mana didapati sebanyak 80,7% anak sekolah dasar mengalami masalah defisiensi vitamin B12, melalui pemberian makan dengan menu lauk daging dan susu pada kegiatan makan bersama di sekolah, ditunjukkan terjadinya penurunan masalah defisiensi vitamin ini secara nyata serta terdongkraknya daya memori anak. Kehebatan lain dari daging merah, utamanya bagi wanita, diperlihatkan pula oleh para peneliti Australia, setelah melakukan studi pada lebih dari 1.000 wanita, yang mencoba mengubah pemenuhan kebutuhannya akan protein, dari daging merah ke daging putih asal ikan atau ayam. Diungkapkan Felice Jacka, dari Deakin University, Victoria, para wanita yang mengkonsumsi lebih sedikit daging merah dari yang dianjurkan, ternyata memiliki kecenderungan 2 kali lebih besar untuk dikenai gangguan kesehatan mental, berupa depresi dan kecemasan. Dan hubungan tersebut tetap memperlihatkan kebermaknaannya manakala faktor-faktor lain, seperti beragam makanan menyehatkan yang dikonsumsi, status sosial ekonomi, aktivitas fisik, merokok, berat badan, dan usia, juga diperhitungkan. Dengan demikian, jelaslah bahwa kebutuhan tubuh akan daging merah harus dipenuhi, tidak bisa diganti oleh selain itu. Allahu a'lam. tertut hion
Sul